Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang checklist penting operator sekolah sebelum 31 Agustus 2025 ya, agar dapodik kalian aman, POS aman, tunjangan aman, dan PIP aman tentunya ya. Jangan sampai kalian disalahkan gara-gara kalian melewati beberapa hal penting sebelum 31 Agustus 2025. Oke? Jadi tujuan di video ini adalah saya akan menjelaskan, beberapa daftar tugas prioritas operator sekolah sebelum batas waktu ya. Kemudian memastikan tidak ada data yang menghambat BOS, PIP, dan lainnya, ini penting banget. Kemudian mengurangi risiko keterlambatan atau penolakan usulan PIP ya, biar PIP-nya itu cepat turun gitu ya. Nah, timeline pentingnya adalah atau waktu-waktu pentingnya sebelum 31 Agustus adalah pertama, invalid dapodik, yang kedua data siswa di Verval PD, yang ketiga usulan PIP, yang keempat residu NISN ganda yang aktif, dan yang terakhir adalah data PTK. Jadi timeline penting kita ada di 5 poin ini sebelum 31 Agustus, teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Untuk invalid dapodik dulu. Invalid dapodik jelas Anda hanya harus sudah menyelesaikan seluruh invalid di dapodik agar Anda bisa sinkron dapodik. Itu aja intinya ya kalau berkaitan dengan invalid di dapodik. Intinya Anda harus sudah menyelesaikan sebelum 31 Agustus, oke? Kemudian berkaitan dengan data peserta didik di Verval PD ya. Jadi pertama saya login dulu ke Verval PD dan juga dapodik. Ini dapodiknya kita masuk, terus Verval PD kita masuk, biar nanti sekalian menjelaskan, sekalian, menunjukkan ya. Oke, buat teman-teman yang mau menampilkan kode OTP-nya di sini, di laptop sudah ada video panduannya ya, silakan ketik aja di YouTube, cara menampilkan OTP di laptop gitu. Nah, ini Verval PD saya, kemudian ini masuk, oke. Kita jelaskan yang pertama berkaitan dengan data siswa di Verval PD adalah Anda harus sudah memasukkan seluruh siswa ke dalam dapodik. Nah, kalau saya sudah nih, dapodik saya itu semua siswanya sudah saya input di dapodik, teman-teman. Oke. Jadi jumlahnya kurang lebih ada sebentar, ini nah, jumlah siswa saya keseluruhan adalah 109. Ini sudah ada di dapodik semua ya. Sudah saya cek dan sudah masukkan ke rombel juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus sudah mensinkronkan dapodik setelah seluruh siswa masuk ke dapodik. Nah, saya juga sudah sinkron, walaupun di sini tulisannya belum sinkron, tapi karena kemarin saya install ulang ya. Saya kemarin install ulang, jadi data sinkronisasinya hilang, tapi sebenarnya saya sudah sinkronisasi dapodik di sini gitu, teman-teman ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga berkaitan dengan data siswa adalah Anda harus memastikan data siswa di Verval PD sama dengan di dapodik. Nah, kalau sudah kita bandingkan, di sini 109, maka di Verval PD juga harus 109. Nih, di sini jumlah siswa saya memang 109, di sini tertulis 108 karena yang satu residu ya. Jadi 108-nya valid, yang satu residu. Jadi totalnya sudah 109. Dari sini udah kelihatan, atau dari sini juga deh ya. Ini sih yang kemarin. Nah, ini aja, ini aja. Atau bisa dilihat di sini juga aman ya, teman-teman. Intinya pastikan 100 siswa sudah masuk ke Verval PD 109 ya. Oke, itu sudah. Kemudian yang keempat, Anda harus memastikan data siswa tidak ada yang residu NISN ganda dengan siswa aktif ya. Jadi pastikan, sebentar, pastikan Anda itu NISN-nya tidak ada yang ganda dengan siswa aktif. Soalnya kalau sama-sama aktif itu kemungkinan tidak terhitung dana BOS, tapi kalau gandanya, yang satunya tidak aktif itu akan terhitung sebagai penerima dana BOS, teman-teman ya, itu perlu dipahami.
Kemudian yang terakhir berkaitan dengan data siswa, itu pastikan seluruh siswa baru nih buat teman-teman yang PAUD, TK, SD yang input manual, itu pastikan siswa barunya sudah ada NISN-nya di Verval PD. Oke, itu 5 poin penting untuk data siswa di Verval PD, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan usulan PIP. Jadi, Anda harus sudah mengusulkan PIP untuk seluruh siswa yang berhak menerima PIP sebelum 31 Agustus 2025. Kalau sudah diusulkan di Dapodik, maka Anda harus sudah mensinkronkannya setelah Anda mengusulkan PIP di Dapodik. Jadi nggak cuma ngusulin di aplikasi ya, tapi teman-teman harus sinkron agar datanya kekirim ke pusat gitu ya. Itu usulan PIP. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan residu NISN ganda aktif ya. Kalau ada kasus seperti ini, teman-teman harus sudah menyelesaikan residu NISN ganda dengan siswa aktif agar terhitung sebagai penerima dana BOS tahun 2026 ya. Seperti itu. Anda bisa mengatasinya dengan cara menu pengeluaran siswa tercatat ganda. Jadi ada menunya di sini ya, kalau yang berkaitan dengan NISN ganda ya. Nah ini pengeluaran siswa tercatat ganda, gunakan fitur ini. Nanti teman-teman silakan masukkan gandanya dengan sekolah mana, dimasukkan datanya nih. NPSN-nya, NISN, namanya, tanggal lahir, gitu-gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, silakan diproses. Kalau sama-sama aktif atau alternatif lainnya adalah Anda bisa menghubungi operator sekolah lain tersebut agar mengeluarkan siswanya. Ya, itu nanti jadi statusnya tidak aktif. Kalau statusnya tidak aktif ya udah aman. Atau yang terakhir adalah Anda bisa menghubungi admin dinas untuk dibantu permasalahan NISN ganda aktif tersebut. Gitu, teman-teman. Itu untuk residu NISN ganda yang aktif. Yang terakhir berkaitan dengan data PTK sebelum 31 Agustus, itu sebaiknya Anda harus sudah menginput pembelajaran di Rombel ya. Itu harus. Kemudian Anda menginput pembelajaran seluruh guru di Dapodik, terutama untuk guru bersertifikasi agar tunjangannya valid. Jadi diusahakan biar bisa 24 jam gitu ya, teman-teman. Kemudian Anda harus mengupdate SK tugas tambahan guru, ya misalnya yang kemarin tugas tambahannya SK tahun 2024, harus diupdate SK-nya agar berbunyi tahun 2025. Minimalnya tahun 2025 per 1 Januari. Intinya harus tahun 2025 gitu teman-teman ya. Yang keempat, Anda memastikan guru bersertifikasi sudah dimasukkan tugas tambahan guru wali dan rombel wali. Karena guru wali ini adalah salah satu syarat info GTK-nya nanti valid. Kalau tidak dimasukkan guru wali, meskipun mengajarnya 24 jam, kemungkinan bisa tidak valid info GTK-nya ya. Seperti itu kata admin info GTK. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Anda memastikan sudah menginput seluruh update SK terkait data PTK. Misalnya ada yang SK kenaikan gaji, ada yang kenaikan pangkat, ada yang lain-lain lah. Pokoknya yang berhubungan dengan SK guru itu harus diinput ya, agar sesuai datanya. Ya jangan sampai tidak diinput gitu ya. Itu berkaitan dengan data PTK, teman-teman. Nah, ini dia beberapa video yang mungkin bisa membantu teman-teman menyelesaikan poin-poin penting tadi agar teman-teman bisa sinkron sebelum 31 Agustus 2025, yaitu penyelesaian masalah residu NISN itu sudah dibahas berkaitan dengan NISN kosong, NISN ganda tidak aktif, NISN ganda aktif, NISN ganda siswa kembar, NISN ganda beda siswa ya, itu sudah saya jelaskan di satu video. Kemudian berkaitan dengan guru wali juga sudah ada videonya. Guru wali penjelasan dan cara input di Dapodiknya ya. Kemudian untuk usulan PIP juga sudah ada videonya, cara mengusulkan PIP di Dapodik ini sebelum 31 Agustus. Dan yang terakhir berkaitan dengan NIK ganda di Verval PD juga sudah saya upload videonya 1 minggu yang lalu, teman-teman. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian di Dapodik yang sedang bermasalah di bagian mana ya. Terus yang paling penting juga jangan lupa update Dapodik kalian ke
versi 2026A ya. Pastikan dapodik kalian sudah update ke versi 2026A, video dan link downloadnya sudah ada di YouTube Ngapakpedia. Ini rilis dapodik 2026A. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bisa melihat gambaran apa yang harus kalian selesaikan dan prioritaskan sebelum 31 Agustus 2025 berkaitan dengan data di dapodik kalian. Karena ini fokus di dapodik ya. Kalau pekerjaan lain yang di luar dapodik yaitu situasional, tergantung di sekolah kalian apa yang harus kalian kejar. Oke? Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.